Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SD Negeri Cacaban 6 yang semoga sholih dan sholihah, anak-anak hebatku semua, tetap laksanakan sholat fardu 5 waktu dan jangan lupa mengajinya di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW melalui peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulud Nabi Muhammad SAW. Untuk sebelumnya, punya sapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Cacaban 6 Ibu Tati Priyanti SPDSD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri Cacaban 6, dan jangan lupa ayah dan bunda di rumah ya Bu Galung ya, yang senantiasa mendampingi siswa-siswi semua belajar di rumah di era pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana senantiasa kita nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kuliah bersama Bu Galuh ya. Untuk anak-anakku kelas 1 mungkin belum familiar, silahkan Bu Galuh kalau mau bersapa bertegur sapa dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Silahkan Bu Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khususnya untuk anak kelas 1 yang belum mengenal ya, bahkan ketemu saja juga belum. Perkenalkan, nama Bu Guru di sini adalah Bu Galuh Apriani Ainawati, biasanya dipanggil Bu Galuh. Nah, Bu Galuh ini setiap hari mengajar kelas berapa Bu Galuh? Kelas 3. Iya, kelas 3. Nah, seperti yang Bunia sampaikan ya, seperti sebelumnya, bahwa di era pandemi COVID-19 ini kita harus melakukan 2 ikhtiar. Yang pertama adalah ikhtiar lahir, yang kedua adalah ikhtiar batin. Ikhtiar lahirnya satu dengan, kalau bepergian anak-anak harus apa Bu Galuh? Memakai masker. Betul, memakai masker. Maskernya jangan cuma dicantolkan di leher saja, tapi harus menutup permukaan hidungnya ya. Kemudian setelah memakai masker, tentunya harus selalu yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Jangan lupa sampai bersih, diputar-putar, tentunya anak-anak sudah tahu. Nah, yang ketiga, kalau kemana-mana bepergian ke tempat yang banyak kerumunan, yang ramai, harus menjaga jarak. Itu adalah ikhtiar lahir yang wajib dilakukan untuk menjaga kesehatan kita di tengah maraknya banyak virus seperti sekarang ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan ikhtiar batin, ya tentunya dengan apa? Yang memaksimalkan ikhtiar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu, berdoa semoga Allah segera ya kembalikan semua kondisi seperti semula, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Gitu ya Nak ya. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini ya, bertepatan dengan tanggal 29 ya Bu Galuh ya, Oktober 2020, kita akan memperingati Hari Besar Islam yang disebut dengan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kemarin anak-anak kalau dengar Maulud itu sebenarnya apa sih Bu Galuh ya? Maulud itu hari kelahiran. Iya betul. Kalau hampir seperti anak-anak kalau memberikan ucapan ulang tahun kepada teman-temannya atau mungkin kepada saudara bisa dengan milad, seperti itu hampir sama pengertiannya. Maulud adalah maulid ya, adalah hari lahir ya. Jadi hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita peringati. Nah, sebagai bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang seperti yang Bunia sampaikan, kira-kira kalau kita itu kenal dengan seseorang itu kira-kira perlu apa terlebih dahulu sebelumnya supaya tahu, supaya sayang? Itu harus berkenalan dulu. Iya, berkenalan betul itu supaya tahu latar belakangnya seperti apa. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada lagunya itu yang pernah Bunia sampaikan, Nabi Muhammad itu dilahirkan di bulan
Maulid. Tanggalnya bertepatan dengan tanggal berapa ya Bu Galuh? 12 Rabiul Awal. Betul, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya itu adalah 571 Masehi. Nah, ketika itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Iya betul, anak pintar sekali Siti Aminah, dan ayahandanya yang bernama Abdullah itu. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kan kita ini mau istilahnya lebih dalam tentang Nabi Muhammad supaya kita itu cinta bener ya, enggak cinta-cinta palsu kayak gitu. Nah, kita harus cinta bener, mengetahui dari mana itu Nabi dilahirkan, sejarahnya bagaimana. Oke, 12 Rabiul Awal. Nah, bertepatan dengan apa ya? Kalau anak-anak tahu surat Al-Fil. Nah, Al-Fil artinya gajah ya, Bu Galuh ya. Nah, bertepatan dengan pasukan Raja Abraha menyerang Ka'bah ya. Kemudian Allah hancurkan dengan datangnya burung ababil yang berbondong-bondong ya, menghancurkan bala pasukan tentara Raja Abraha tersebut. Nah, Allah kan murka, tidak mengizinkan bahwasanya tempat sucinya itu dihancurkan oleh kaum-kaum yang tidak berkepentingan, kaum kafir. Jadi Allah menghancurkannya melalui perantara burung ababil yang membawa batu dan tanah dari neraka. Kayak apa panasnya ya Bu Galuh ya? Itu langsung. Nah, kemudian jalannya itu apa hancurnya? Pasukan gajah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat, kerumus gitu ya. Jadi hancur lebur tak bersisa itu bala tentara pasukan Raja Abraha. Nah, itu yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu ya, ketika zaman dahulu itu penanggalan belum ada Masehi. Jadi untuk penanggalan itu belakangnya belum ada tahun Hijriah, tahun Masehi itu kan adanya semenjak adanya kalender Masehi. Kalender Hijriah itu adanya semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dulu nama-namanya tahun itu tahun gajah seperti itu. Jadi kita sulit istilahnya apa ya, mengartikan pastinya. Kalau zaman dahulu itu belum ada. Jadi tahun gajah kayak begitu. Seperti itu Nabi Muhammad dilahirkan. Peristiwa yang mengiringi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, itu ada peristiwa-peristiwa ya luar biasa ya yang mendampingi Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan. Itu apa saja ya Bu Galuh ya? Nah, peristiwa-peristiwa luar biasa ya yang mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah rencanakan akan datangnya tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, akan datangnya sebuah insan yang dinanti-nantikan ya untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Itu apa saja kira-kira itu yang sudah ada dalam sejarah itu Bu Galuh? Dulu ada berhala gitu kan? Iya, ada berhala itu hancur seketika ya, ketika menjelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sama padamnya api apa ya Bu? Itu namanya api majusi ya. Api yang zaman dahulu ketika banyak orang meyakini api untuk menyembah Tuhannya, dan kemudian juga meyakini bahkan matahari, bahkan berhala, itu api majusi yang tiba-tiba itu sering disembah itu seketika padam ketika menjelang Nabi Muhammad dilahirkan. Satu sudah, dua sudah, lalu apa lagi? Anak-anak tahu nggak itu sumur Zam-Zam ya, air Zam-Zam yang ketika ibadah haji sering dibuat untuk oleh-oleh ya dari tanah suci, itu bisa kering tiba-tiba seketika itu di akhir 570 Masehi. Nah, sumurnya kering, air Zam-Zamnya tidak ada, kemudian tanah-tanahnya itu tandus semua, tidak bisa ditanami apapun, itu tidak berbuah itu Bu Galuh ketika itu. Tetapi setelah menjelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tiba-tiba itu menjadi subur sekali tanah Mekah itu. Dahsyat ya, luar biasa ya. Jadi subur, kurmanya berbuah semua, ditanami apa saja tumbuh, dan juga airnya itu tersedia banyak sekali, melimpah itu. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa semuanya ya. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW memang sudah ada tanda-tanda, bahkan itu kelahiran Nabi Muhammad itu sudah tertuang
dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa di Taurat dan di kitab Injil itu menyebutkan bahwa akan ada nabi akhir zaman ya, menjadi penutup para rasul, khotamul anbiya wal mursalun. Kalau anak-anakku punya sampaikan ya di kisah nabi dan rasul, khotamul anbiya wal mursalin itu adalah penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang hari lahirnya sudah tuh tanggal 12, tahunnya sudah 571 Masehi. Sekarang kira-kira lahirnya itu siang hari, malam hari, atau sore hari, atau gimana Bu Galuh lahirnya Nabi Muhammad itu? Malam hari ya Bu? Iya, malam hari menjelang subuh ya Nak. Jadi malam hari menjelang subuh itu lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Ibu Siti Aminah dan ayahnya Abdullah. Itu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib bahagia sekali ya, bahagia sekali mendapati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian digendong itu cucunya itu dibawa ke Mekah ya, dibawa ke depan Ka'bah. Kemudian di sana diciumkan itu batu yang berasal dari surga, Hajar Aswad ya. Nah, kemudian itu setelah itu Nabi Muhammad SAW sebelumnya itu sudah diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib, memberinya nama beliau Muhammad yang artinya orang yang terpuji atau artinya terpuji. Jadi anak-anakku semua, kalau anak-anakku diberi nama Muhammad ya oleh ayah dan ibu, silakan pertahankan baik-baik nama itu dengan apa? Akhlak ya, bukan ya, dengan perilaku. Waduh, berat sekali loh kalau yang menyandang depannya Muhammad. Jadi harus berperilaku terpuji, jangan sampai namanya Muhammad kok waduh sekali perilakunya itu, tidak boleh seperti itu ya. Nama yang baik, nama yang harus banyak dicontoh, banyak dijadikan suri tauladan itu. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad sudah, kemudian sejarah singkat kecilnya sudah. Kalau anak-anak semua Bunia sampaikan di Sholawat Rohatil ya, itu anak-anak sudah belajar dulu di kelas 4 ataupun ketika siroh sering Bunia sampaikan, karena memang ini pembelajaran kisah Nabi Muhammad ini ada di kelas 5 dan kelas 6. Ini Nabi Muhammad itu apakah ketika dilahirkan itu mempunyai seorang ayah, Bu Galuh? Waktu itu sudah tidak ada. Iya, sudah meninggal ya ayahnya. Iya, jadi betul. ketika meninggalnya itu di usia kandungannya 2 bulan, ditinggalkan oleh ayahnya karena ayahnya perjalanan berdagang ke negeri Syam, tapi jatuh sakit. Nah, akhirnya ayahnya meninggal. Kemudian sewaktu umur 2 bulan itu sudah meninggal oleh ayahnya. Kemudian setelah meninggal, Nabi Muhammadlah lahir. Setelah itu seperti adat yang sudah ada, tidak disusui oleh ibunya sendiri, kalau adat orang lain ya. Betul, disusui oleh yang bernama Halimah Sa'diyah, yang menyusui itu ibu susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau adat Mekah itu menyusui sampai usia 2 tahun ya. Anak disapih itu baru boleh disapih itu usia 2 tahun. Tapi diasuh oleh ibunda Halimah Sa'diyah ini sampai 4 tahun. Kemudian dikembalikan lagi oleh ibundanya Siti Aminah. Nah, ibundanya mengurusi merawat Nabi Muhammad baru 2 tahun sampai 6 tahun. Ibunya mengajak beliau Nabi Muhammad berziarah ya ke makam ayahnya Abdullah. Tapi setelah itu ibunya jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, 6 tahun juga bayangkan sudah tidak punya ayah ibu ya Bu Galuh ya. Sekecil apa, belum kelas 1 loh itu ya. Belum ya, belum kelas 1, 6 tahun sudah mandiri ya, ditinggal ayah dan ibunya. Kemudian dirawat oleh kakeknya Abu Thalib. Nah, kakeknya sebentar merasa. Nah, setelah ibunya meninggal dunia ya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, akan tetapi kakeknya juga tidak lama itu lalu mengasuhnya. Jadi sebentar saja kakeknya mengasuh, setelah itu kakeknya juga meninggal dunia. Coba ya, 8 tahun. Orang-orang tersayangnya meninggal dunia ketika kecil semua ya, dari ayah, kemudian ibu, kemudian kakek. Nah, terakhir dia hanya beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Tapi pamannya ini sayang sekali dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan sayangnya itu melebihi terhadap putranya sendiri ya. Putranya sendiri namanya Ali bin Abi Thalib ya, ini sayangnya kepada Rasulullah itu sayang sekali ya. Kemudian nah itulah
sekelumit ya kisah tentang kisah kecil masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oh iya Bunya lupa menggarisbawahi umur 12 tahun itu juga sudah diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, bahkan ketika perjalanan berdagang ke negeri Syam itu Nabi Muhammad SAW bersama pamannya Abu Thalib itu mendapati sebuah pendeta ya yang namanya pendeta Bukhairah, kemudian memegang telapak tangannya Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Abu Thalib bahwa tolong dijaga baik-baik keponakanmu ini karena ada risalah dan tanda-tanda kenabian ya di dirinya begitu. Itulah ya sepenggal kisah Nabi Muhammad SAW. Tentu anak-anak sudah paham, silsilahnya sudah, hari lahirnya juga sudah, kemudian masa kecilnya juga sudah, kan tambah sayang kalau begitu ya. Kalau nggak kenal ini tuh siapa tuh nggak kenal, cuek. Kalau kenal kan berarti insya Allah nanti tambah sayang. Kemudian setelah kita belajar mengenai sejarahnya Nabi Muhammad SAW, sekarang yang namanya Maulid Nabi itu adalah hari lahir ya, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bisa diperingati dengan apa saja itu juga loh. Bersolawat. Ya betul, banyak-banyak bersolawat ya. Tentunya masjidnya ramai, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Karena apa? Banyak lantunan-lantunan solawat. Ba'da maghrib itu banyak sekali masjidnya yang berkumandang solawat itu. Jika bulan Maulid ya, tanggal 1 sampai tanggal 12 itu insya Allah masjidnya ramai dengan sholawat karena ya insya Allah nanti orang-orang yang mahabbahnya cintanya dengan bersolawat kepada Nabiullah Agung Muhammad SAW semoga nanti mendapatkan syafaatnya ya di yaumul kiamah ketika kita dibersaksikan dimintai pertanggungjawabannya Allah di padang mahsyar. Itu kita mau pertolongan siapa? Selain Nabi Muhammad kita cuman bisa minta pertolongan dari Nabi Muhammad SAW itu. Amin Allahumma amin ya. Semoga anak-anakku semua belajar menjadi solih dan solihah ya dengan mengaji, dengan jangan lupa punya sering sampaikan sholat dan sholat. Nah ini sekarang tambah lagi sholawat ya. Nah kemudian setelah bersolawat, apalagi kira-kira yang bisa anak-anak lakukan untuk memperingati bulan Maulid ini kira-kira tadi? Kalau cinta berarti mempraktekkan atau ajaran-ajarannya atau sunnah-sunnahnya, sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Seperti antaranya bentuk puasa Senin dan Kamis. Karena apa? Senin itu hari kelahiran Nabi, kalau Kamis itu adalah hari di mana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi Senin dan Kamis itu hari istimewa, makanya ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Selain itu juga ada puasa Nabi Daud. Ya, sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Tapi melaksanakan Senin dan Kamis saja itu sudah top sekali ya. Kalau anak-anak yang punya saja ternyata belum bisa istiqomah ya melaksanakan puasa Senin dan Kamis itu. Antara lain apalagi? Sholat malam. Betul, sholat malam itu juga anjuran ya. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Dengan sholat malam, insya Allah semoga Allah angkat derajatnya. Kita yang punya kesulitan ya dimudahkan, diberikan jalan keluar, rezekinya melimpah. Tapi berat ya sangat berat sekali. Mau bangun aja berat gitu ya. Setannya masya Allah sekali itu. Kalau tidak ayo. Makanya kalau sebelum tidur biasakan wudu terlebih dahulu. Jadi tidur itu dalam keadaan suci. Wudu, setelah itu jangan lupa baca doa sebelum tidur, baca juga ayat kursinya biar ketika perjalanan tidur itu juga Allah mudahkan dari gangguan-gangguan. Allah hilangkan itu gangguan-gangguan setan pemalasnya itu. Kalau terdengar adzan subuh ya bangun. Kalau wakernya jam 3 malam, insya Allah semoga seperti itu. Belajar ya nak, tidak terus kemudian langsung seketika, semua berproses pelan-pelan karena ibadah itu sungguh sangat berat. Tapi kalau terbiasa dilakukan, insya Allah nanti anak-anak bisa mengamalkannya. Kemudian setelah menjalankan sunnahnya, sholawat kepadanya, tentunya yang terakhir adalah meneladani akhlak beliau. Coba sebutkan juga loh akhlaknya apa saja. Akhlaknya terpuji semua loh. Nabi Muhammad itu loh banyak sekali jujur. Nah karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, dapat dipercaya, jujur.
dari semula berdagang sudah belajar jujur, itu di keseharian sewaktu kecil juga jujur, itu belum tentu. Jujur itu yang utama. Apalagi? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Disiplin. Betul, disiplin. Ada lagi mandiri ya. Mandiri, tanggung jawab, disiplin, jujur, 4 itu saja. Waduh, kalau diamalkan semua anak-anak itu top. Coba kalau diamalkan dengan tugas, jujur, yang mengerjakan ulangan dengan jujur, ya, diberikan amanah yang harus jujur. Kemudian kalau tanggung jawab, punya contohkan dalam tugas saja, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana kalau anak yang bertanggung jawab dalam tugas? Ya, menyelesaikan tepat waktu. Iya, tepat pada waktunya, walaupun tidak dikontrol Bapak Ibu guru dengan inisiatif sendiri. Ini sudah waktunya mengerjakan tugas, ini waktunya mengumpulkan tugas. Tidak usah Bu Guru sering-sering meng-share ya. Seperti kok yang mengerjakan tugas itu kayaknya kok Bu Guru saja ya. Itu tanggung jawab. Setelah tanggung jawab, mandiri. Tentu dong, mandiri dalam apa saja, baik itu dalam keseharian, baik itu mandiri dalam belajar. Nah, itulah perilaku-perilaku terpuji yang bisa kita teladani. 4 saja itu bunyi, yang kalau sudah anak-anak bisa lakukan 4 itu sudah bagus sekali. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan berdua. Jadi anak-anak pada kesempatan kali ini belajar 1 tentang sejarah singkat ya, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak belajar tentang bagaimana cara kita memperingati ya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Nah, setelah ini mungkin anak-anak bisa komentar ya di YouTube yang kita share ya di YouTube SDN Cacat Barna. Nanti Ibunya akan berikan kuis ya bagi anak-anak supaya anak-anak itu aktif ya dalam memberikan komentar di YouTube kita. Jangan lupa anak-anak untuk apa? Like dan subscribe. Nah, sekarang kuisnya apa Bu Galuh? Silakan yang nomor 1 dulu sebutkan kuisnya apa? Yang pertama itu kapan Nabi Muhammad lahir? Dari hari, tanggal, tahun. Iya betul, dan juga bulan dong. Bulannya jangan betul. ketinggalan. Itu kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, ini nanti anak-anak akan Bunia pilih. Jadi yang memberikan komentar paling cepat di YouTube itu nanti anak-anak yang dipilih akan mendapatkan reward ya dari Bunia. Itu yang kuis yang pertama. Jadi masing-masing anak silakan untuk menjawab 1 pertanyaan saja. Mau yang pertama boleh, mau yang kedua boleh. Sekarang yang kedua apa Bunia? Nah, yang keduanya adalah bagaimana cara kita ya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak bisa mengetik, minta panduan ayah dan bunda di rumah. Jadi anak-anak harus bisa untuk menjawab kuis ini harus menyaksikan video tentunya dari awal sampai dengan akhir. Jangan di-skip, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, harus dari awal sampai akhir. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan peringatan Hari Besar Islam kali ini ya, khusus untuk sesi Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekiranya apa yang Bunya sampaikan dan Bu Galuh sampaikan, semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya banyak kekurangan dan kehilafan dari kita berdua ya, karena makhluk itu serba kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.